Hari ini di TV, di medsos banyak kejadian terkait ada pasien PDP atau juga yang katanya ada pasien positif corona meninggal di rumah sakit, tidak boleh dimakamkan menggunakan protokol kesehatan. Akhirnya keluarga gontok-gontokan dengan pihak rumah sakit, jenazah ini dipaksa dibawa pulang. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah memaksa mayat yang positif corona itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar undang-undang? Nah, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah memang ada aturan kewajiban bagi rumah sakit ketika ada pasien yang positif, yang PDP, yang penting pokoknya sakit dibawa ke rumah sakit itu harus dimakamkan menggunakan protokol kesehatan. Nah, persoalan-persoalan ini yang akan saya bahas supaya kita semua jelas, Anda juga bisa memahami, jangan sampai tambah hari, tambah minggu, tambah banyak kasus-kasus seperti ini menjadi guyonan. Akhirnya setiap keluarga yang saudaranya meninggal sudah mau positif, mau negatif, paksa bawa pulang untuk dimakamkan di rumahnya masing-masing. Tapi sebelum itu, Anda yang belum like, belum subscribe YouTube saya, silahkan Anda like and subscribe, loncengnya juga jangan lupa supaya nanti kalau ada video-video terbaru Anda mendapatkan notifikasi dari pihak YouTube. Nah, teman-teman, saya ini tidak bisa diam kalau ada persoalan-persoalan muncul, sehingga saya akan pelajari, mau saya share, mau saya bagikan kepada Anda semua, apakah persoalan ini secara hukumnya itu boleh atau tidak. Nah, terkait rame-rame mayat yang positif corona, yang negatif corona dipaksa oleh keluarganya untuk dibawa pulang dimakamkan ini, menurut saya ini masalah yang sangat krusial. Kenapa krusial? Kalau memang mayat itu masih tahap PDP, betul-betul belum positif corona, tidak ada masalah. Tapi kalau jenazah itu positif corona, dibawa pulang, dimakamkan, dimandikan, ini tentu sangat berbahaya terhadap penularan wabah corona. Pemerintah kita semuanya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahu-membahu bagaimana penyebaran ini kita hambat. Kalau bisa tidak ada satupun warga atau masyarakat ini yang positif corona. Tetapi ketika ada pemaksaan pemulangan jenazah, ini menjadi problem tersendiri. Kalau kita baca di dalam Undang-Undang 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, sama sekali memang tidak mengatur terkait membawa pulang jenazah yang positif corona itu tidak boleh, harus dimakamkan. Barang siapa memaksa membawa mayat positif corona akan dipidana. Nah, ini tidak ada. Kalau di undang-undang tidak ada, maka tentu peraturan pemerintah tidak akan mengatur seperti itu. Peraturan Kementerian Kesehatan juga tidak mengatur. Apalagi Perbup misalnya, peraturan gubernur atau peraturan wali kota tidak akan. Tetapi sekali lagi saya katakan persoalan ini adalah persoalan yang sangat serius. Sebab bisa saja ketika mayat atau jenazah corona ini dipaksa dibawa pulang, maka yang menyentuh mayat itu bisa jadi, tidak ada jaminan, tapi bisa jadi akan terpapar juga virus corona. Nah, saya ingin mengingatkan kepada pemerintah harus mengambil kebijakan khusus, mengambil kebijakan yang progresif, sebab kasus ini sudah banyak terjadi di Surabaya ada, di Madura ada, di beberapa daerah itu di TV-TV. Ketika itu muncul pemberitaan di televisi, ini akan mengilhami bagi keluarga-keluarga lain yang ada saudaranya tiba-tiba meninggal di rumah sakit, maka dia juga akan memaksa. Dan ini kan menjadi menular bukan penyakitnya, inspirasinya ini akan kemana-mana. Dan itu menurut saya sangat berbahaya. Ketika undang-undang tidak mengatur,
Perbup tentu tidak bisa mengancam pidana. Kalau cuma sekedar pidana kurungan, ya sih boleh aja perda kan itu. Tapi kasus begini menurut saya adalah kasus yang serius. Tidak bisa dimunculkan dalam sebuah peraturan daerah atau peraturan gubernur. Harus setingkat undang-undang yang ancamannya cukup punya efek jera, punya efek untuk menakuti warga supaya tidak memaksa. Persoalannya kan tadi ada dua. Kalau memang dia tidak positif, saya masih bisa memaklumi itu dibawa pulang, dimakamkan di rumah. Tetapi ketika hasil rapid testnya itu reaktif, tentu ini bisa masuk ke positif. Tetapi masih butuh ujian tes swab itu. Maka sambil menunggu, yang banyak terjadi, sambil menunggu hasil tes swab, tiba-tiba atau orang ini meninggal, pasien ini. Nah, ketika meninggalkan memang tidak bisa dihukumi, tidak bisa dijustifikasi bahwa pasien ini positif corona. Tetapi bagi rumah sakit tentu menggunakan prinsip kehati-hatian, dalam arti tiba-tiba nanti dimakamkan di rumahnya, disentuh oleh banyak orang, 3 hari kemudian muncul hasil tes swab positif, kan berbahaya. Maka rumah sakit menggunakan prinsip kehati-hatian, ya sudah, sambil menunggu ini harus dimakamkan menggunakan protokol kesehatan. Ketika itu menggunakan protokol kesehatan, tentu keluarga tidak bisa menyentuh mayatnya, tidak bisa dibawa pulang, tapi petugas-petugas khususlah yang memakamkan jenazah itu. Nah, ukurannya menurut saya adalah hasil rapid test. Kalau memang reaktif, maka keluarga harus mengikhlaskan, keluarga harus merelakan. Nah, ancaman pidana tadi bagi yang kasus seperti ini. Apalagi kalau jelas pasien itu hasil tes swabnya menyatakan positif corona, tiba-tiba keluarga memaksa jenazah itu dibawa pulang, ya menurut saya orang-orang yang melakukan pemaksaan itu, apakah saudaranya, apakah anaknya, pasien, apakah orang tuanya pasien, maka dia layak untuk dipidanakan. Jadi usul saya, pemerintah kalau memang tidak mampu dalam waktu cepat merevisi Undang-Undang 6 2018 tentang karantina kesehatan, maka Presiden harus mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang. Itu adalah setingkat undang-undang di mana ada kewenangan dari Presiden pada saat kondisi mendesak, dia bisa mengeluarkan Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Maka itu diselipkan di dalam ancaman pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Misalnya barang siapa melakukan pemaksaan membawa jenazah positif corona atau hasil tes rapid testnya itu reaktif, maka diancam pidana 5 tahun. Kalau ada ancaman begini, siapapun akan merasa keder, siapapun akan merasa takut. Tapi kalau cuma ancaman kurungan 1 tahun, ya orang nggak takut kan itu loh. Jadi syaratnya ketika pasien itu reaktif rapid test, maka ada kewajiban pemakamannya menggunakan protokol kesehatan. Tapi ketika hasil rapid testnya ini non reaktif, tentu rumah sakit juga tidak boleh memaksa supaya ini dimakamkan menggunakan protokol kesehatan. Sebab apa? Bagaimanapun jenazah itu bagi keluarga adalah sesuatu yang sakral. Bisa memakamkan, bisa memandikan, bisa mengadani mayat, itu sesuatu yang sakral. Tidak bisa hanya sekedar dikatakan, oh ini positif, oh ini negatif. Nggak bisa. Jadi jalan tengahnya, sekali lagi, ketika pasien ini reaktif, maka wajib dimakamkan menggunakan protokol kesehatan. Siapapun yang memaksa membawa pulang jenazah diancam pidana 5 tahun. Ancaman pidana ini bisa dilakukan atau bisa dikeluarkan kebijakan Presiden mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang terhadap Undang-Undang 6 tahun 2018. Sekali lagi, persoalan ini serius. Persoalan ini serius, Presiden harus mengantisipasi mumpung tidak tambah banyak
kejadian-kejadian seperti ini supaya wabah corona ini bisa kita cegah, wabah corona ini bisa tidak bertambah menular kemana-mana. Terima kasih.